Dalam memilih sebuah smartwatch, tentunya ada banyak banget faktor yang harus kita pertimbangin sebelum kita nentuin smartwatch seperti apa yang cocok buat kebutuhan kita. Contohnya kayak ada Apple Watch. Orang yang beli Apple Watch mungkin karena mereka nggak bisa lepas dari ekosistemnya Apple. Atau Huawei atau Galaxy Watch misalnya, kalau dari sisi Android. Tapi ada juga beberapa orang yang emang beli smartwatch cuma sekedar gue pengen punya smartwatch. Nggak peduli brandnya apa, nggak peduli fiturnya kayak apa, yang penting murah aja. Tapi gimana kalau misalnya kita pengen sebuah smartwatch yang brandnya itu bagus, reputasinya bagus, fiturnya lengkap, dan juga harganya terjangkau? Ada kok. Jadi hari ini kita udah kedatangan Amazfit GTS 2 Mini. Ini adalah sebuah smartwatch yang fiturnya lengkap, kualitasnya bagus, tapi harganya tetap terjangkau. So, welcome to Made for Tech ID sama gue Wilhans dan ayo kita bahas. Amazfit GTS 2 Mini sebetulnya bukan smartwatch yang paling baru dari Amazfit. Soalnya saat ini udah ada GTS 3 dan juga GTR 3. Tapi Amazfit GTS 2 Mini ini menurut gua adalah yang paling best value untuk saat ini. Soalnya hampir semua fitur yang dibutuhin sebagai smartwatch sejati udah ada juga nih di sini. Kayak contohnya jumlah fitur olahraga yang cukup banyak, berbagai fitur kesehatan tentunya juga lengkap dan ditemenin sama baterai yang cukup awet hingga bertahan sampai 14 hari. Buat isi di dalam boxnya ada kabel charger yang bentuknya seperti ini menggunakan magnet, buku petunjuk pemakaian, dan tentunya smartwatch-nya itu sendiri. Yang gue punya di sini warnanya hitam dan dia sebenarnya masih ada dua pilihan warna lain yaitu hijau dan juga warna pink. Lanjut, kalau kita ngomongin desain, seperti namanya GTS 2 Mini. Jadi ukuran dari smartwatch ini memang yang paling kecil apabila kita bandingkan dengan kakak-kakaknya, yaitu GTS 2 dan juga GTS 2e. Di bagian depan di sini terlihat desain dari smartwatch-nya yang punya bentuk pengotak dengan layar kaca yang udah 2,5D curve. Kemudian untuk bagian sampingnya bahannya ini dari aluminium alloy, warnanya silver, begitu pula dengan crown-nya. Kemudian di bagian sini juga ada lubang mikrofon dan bagian belakangnya ini terbuat dari plastik yang finishingnya doff dengan warna senada dengan bodinya. Jadi kalau kalian ambil yang warna hijau, belakangnya juga akan warna hijau. Dan kalau kalian ambil yang warna pink, tentunya bagian belakangnya akan senada warna pink juga. Untuk strapnya di sini bahannya dari karet yang lentur banget dan juga lumayan tebal. Jadi pastinya awet dan nyaman saat dipakai. Selain itu buckle-nya ini dari plastik dan model clasp-nya ini model klasik jarum seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mau ganti strapnya tentunya juga bisa, soalnya udah universal dan pakai metode quick release dengan lebar 20 mm. Pas pertama kita nyalain smartwatch-nya, kita langsung diminta untuk pairing. Jadi pertama kita harus download aplikasi pendukungnya yaitu Zepp yang bisa di-download via Play Store atau App Store. Cara pairingnya juga simpel banget, tinggal buka aplikasinya, terus pilih Add New Device. Kemudian kita scan barcode yang ada di smartwatch-nya, terus tinggal ikutin langkah-langkahnya dan tunggu sampai proses pairingnya selesai. Prosesnya kurang lebih sekitar 3 menitan dan pas awal kita langsung diminta untuk update firmware-nya. Jadi tinggal ikutin aja sampai selesai. Dan ini dia tampilan awal dari Amazfit GTS 2 Mini. Buat layarnya ini sih cakep ya, soalnya panelnya udah pakai AMOLED, jadi warna hitamnya benar-benar pekat. Dan kesannya jadi bezel-less. Kemudian untuk kontras dan warnanya ini juga vivid banget, jadi enak buat dipandang mata. Kelebihan lain dari panel AMOLED juga dia udah mendukung fitur Always On Display yang seperti ini tampilannya. Pertama mungkin kita bahas watch face-nya. Jadi di sini by default bawaannya ada beberapa pilihan watch face yang bisa kita ganti-ganti supaya smartwatch-nya jadi lebih menarik. Dan gak cuma itu, tapi di sini kerennya lagi widget-widget dari home screen-nya juga bisa kita ganti-ganti sesuai selera. Buat pilihan watch face-nya tentunya masih banyak lagi di aplikasinya yang akan gue tunjukin nanti. Oke, jadi sekarang kita akan lihat ke fitur-fiturnya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau misalnya kita slide dari atas ke bawah, di sini ada DND atau Do Not Disturb. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk alarm. Terus di sini juga ada pengaturan untuk brightness-nya. Jadi kita mau atur kecerahan dari layarnya seberapa itu terserah. Dan juga ada fitur autonya. Kemudian di sini juga ada preference. Kayak tadi gue udah jelasin, di sini kita bisa ganti watch face-nya. Kemudian di sini juga ada baterai level. Terus di sini juga ada untuk aktifin always on display. Kemudian di sini ada auto screen off-nya, kita juga bisa atur mau berapa detik. Kemudian di sini juga ada screen lock settings.
Terus di sini juga ada lead upon wrist lift. Jadi kalau misalnya kita gerakin lengan kita, tentunya dia bisa langsung nyala otomatis. Terus juga ada notifikasi. Kalau ada notifikasi masuk, dia akan nyala secara otomatis. Kemudian di sini ada preference, seperti kita mau atur untuk time format, kemudian juga getarannya seperti apa. Dan juga di sini yang terakhir ada sistem. Ya ini tuh kayak untuk restart, shutdown, factory reset, dan juga software information. Nah, kemudian kalau misalnya kita tarik dari bawah ke atas, di sini adalah ada notifikasi dari aplikasi seperti WA atau Line. Jadi notifikasi itu akan muncul di sini. Kemudian kalau misalnya kita geser ke kanan, di sini ada activity goal, yaitu untuk nunjukin status dari aktivitas kita pada hari ini. Kayak misalnya udah berapa langkah, kemudian kalori yang terbuang seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau kita geser ke kanan lagi, di sini juga ada heart rate. Jadi ini status untuk detak jantung. Kemudian di sini ada SpO2 juga atau kadar oksigen dalam darah. Kemudian ada stress level monitoring. Jadi di sini untuk ngecek level stres kita. Kemudian di sini juga ada PAI atau Personal Activity Intelligence. Jadi ini tuh kayak semacam AI yang ngukur aktivitas kita dalam satu hari udah bagus atau belum. Kemudian di sini juga ada cuaca tentunya. Kita bisa lihat di sini ya hujan, apakah berangin dan sebagainya. Dan juga di sini ada alarm kayak tadi. Ada music control juga. Jadi di sini berfungsi sebagai remote control untuk lagu yang lagi kita dengerin di handphone. Dan yang terakhir di sini ada Alexa connection. Kalau misalnya kita geser dari kiri ke kanan, ini tentunya juga sama aja, cuma beda arahnya aja. Oke, kemudian kalau misalnya kita pencet tombol crown ini, dia akan masuk ke app list, di mana di sini akan nampilin aplikasi lebih banyak lagi dari smartwatch-nya. Kayak contohnya di sini ada activity goal, kemudian ada PAI, heart rate, sleep. Di sini tuh untuk ngukur kualitas tidur kita juga. Kemudian di sini ada workout, di mana isinya adalah 70 mode olahraga yang benar-benar banyak banget. Jadi tinggal kita sesuaiin aja sama kebutuhan. Kemudian di sini juga ada workout history, SpO2, stress management, breathing. Ini berfungsi untuk ngatur pernafasan kita supaya lebih rileks. Kemudian ada cycle tracking juga. Kalau ini tuh untuk wanita ya, jadi bisa untuk ngukur menstruasi bulanan kita supaya lebih teratur. Kemudian ada to-do list, alarm, settings, dan ada more juga, dimana isinya ada cuaca, Alexa, music control, countdown, stopwatch. Di sini juga ada world clock atau jam dunia. Kemudian di sini ada kompas juga, kamera remote. Ya, ini tuh fungsinya apabila kita hubungin dengan Bluetooth di smartphone bisa jadi shutter kamera. Dan yang terakhir juga ada find phone. Jadi apabila smartphone kita hilang, kita bisa lebih mudah untuk nemuin karena pada saat diklik, dia akan ngeluarin bunyi seperti ini. Oke. Di smartwatch ini tentunya juga udah ada built-in GPS. Jadi buat kalian yang demen lari atau sepedahan, tentunya udah enak banget. Soalnya kalian bisa track jarak tanpa harus bawa smartphone kemana-mana. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke aplikasinya. Oke, jadi ini dia tampilan awal dari aplikasi Zepp. Yang pertama di sini tentunya di sebelah kiri ada indikator baterainya, kemudian di sebelah kanan ini nampilin data dari exercise, status data kita, health sign, dan juga body measurement. Dan tentunya di aplikasi ini juga dia nampilin details yang lebih lengkap dibandingkan dari smartwatch-nya. Contohnya kayak sleep monitoring. Di sini tuh dijelasin kayak berapa lama kita masuk ke deep sleep, kemudian berapa lama kita bangun, dan juga kualitas tidur kita apakah sudah baik atau belum. Di sini juga kayak contohnya heart rate, di sini udah nampilin rata-rata detak jantung kita, maksimumnya juga seberapa, dan juga apabila kita beraktivitas tentunya berapa sih pengukuran dari detak jantung kita. Intinya lebih lengkap. Di sini juga ada blood oxygen, stress management, dan di sini juga tentunya ada weight dan juga body mass index. Dan kalau misalnya kita udah sering beraktivitas, tentunya workout history juga akan ditampilin di sini nih. Kemudian di sini juga ada steps yang mengukur langkah kita pada hari ini dan juga kalori yang udah kita buang. Lanjut lagi, di bagian health-nya di sini tentunya khusus untuk olahraga. Seperti misalnya kalau kita berjalan, berlari ataupun bersepeda, di sini record-nya akan ditampilkan di sini.
Contohnya kayak gini, nanti ada jaraknya seberapa, dan kita ngelewatin apa aja gitu. Kemudian di sini juga ada target setting. Ini tuh target yang kita udah setting di awal. Jadi misalnya kita mau harian kita itu 8.000 steps. Terus kemudian target goals untuk berat badan yang kita inginkan, kalori yang terbuang hari ini, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian profile ini tentunya untuk setting-setting dari jam tangannya. Contohnya kayak di sini kalau kita klik dan kita pilih ke store. Nah, di sini tuh ada pilihan untuk watch face-nya, seperti yang udah gue jelasin tadi sebelumnya. Jadi di sini pilihannya banyak banget, tinggal kita sesuaiin aja sesuai dengan selera. Kemudian di sini juga ada notifikasi, kita bisa setting juga di sini apa mau telepon dari WhatsApp atau misalnya notifikasi dari sosial media yang lainnya, ini bisa diatur di sini. Kemudian di sini juga ada untuk atur vibration-nya, health monitoring, watch settings, intinya semuanya itu bisa kita atur di sini. Nah, kalau yang di more ini tuh lebih ke personal aja, kayak contohnya misalnya my goals. Di sini kita bisa atur untuk target harian kita mau seperti apa, kemudian record dari olahraga seperti apa, dan lain sebagainya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena smartwatch ini udah pakai panel AMOLED, jadi kalau kita pakai di outdoor, layarnya ini masih terlihat jelas sekalipun di bawah sinar matahari. Selain itu, Amazfit GTS 2 Mini ini juga udah water resistant 5 ATM. Jadi mau dipakai mandi ataupun sambil berenang itu juga nggak ada masalah dengan kedalaman maksimal 50 meter. Nah, buat daya tahan baterainya, smartwatch ini punya kapasitas baterai di 220 mAh. Sebenarnya itu ukuran yang nggak bisa dibilang gede juga ya. Tapi diklaim sanggup bertahan 7 hari dengan pemakaian ekstrim dan up to 14 hari pemakaian normal. Oke, terakhir soal harganya. Jadi pas pertama kali smartwatch ini diluncurin di awal 2021, harganya itu di 1,7 juta. Tapi sekarang harganya udah turun ke 1,1 juta aja. Wah, murah banget. Dan menurut gua di harga segini, fitur dan juga kualitas yang dikasih ke kita udah bener-bener super lengkap ya. Oke, kayaknya gitu aja review kita kali ini untuk Amazfit GTS 2 Mini. Menurut gua ini adalah smartwatch yang bener-bener bisa gua rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari smartwatch murah tapi fiturnya bener-bener lengkap. Dan segitu aja review kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Support terus channel kita dengan cara klik tombol like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.